Wa ba'd, ayat ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qal akhbarana Bishr bin al-Mufaddal qal haddatsana Qurratu an Abi Jamrah an Ibn Abbasin qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil Ashaj Abdul Qais, inna fika la khoslatain yuhibbuhumallah al-hilmu wal ana. Haddatsana Qais bin Hafs qala haddatsana Talib bin Hujair al-Abdi qala haddatsani Hud bin Abdullah bin Sa'ad sami'a jaddahu Mazidat al-Abdi qala ja'al Ashaj yamshi hatta akhadha biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalaha faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluhu qala jablan jubiltu alaihi aw khuliqa ma'i qala la bal jablan jubiltu alaihi qal alhamdulillahilladzi jabalani ala ma yuhibbullahu wa rasuluh. Telah menceritakan pada kami Abdullah bin Abdul Wahhab, ia berkata telah mengabarkan pada kami Bishr bin al-Mufaddal, ia berkata telah menceritakan pada kami Qurrah dari Abu Jamrah dari Ibnu Abbas, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ashaj, yaitu Ashaj dari kabilah Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua perilaku, dua sifat yang Allah cintai, yaitu bijak dan tenang. Telah menceritakan pada kami Qais bin Hafs, ia berkata telah menceritakan kepada kami Talib bin Hujair al-Abdi, ia berkata telah menceritakan padaku Hud bin Abdullah bin Sa'id, ia mendengar ayahnya Mazidah al-Abdi berkata, datang al-Ashaj dengan berjalan sampai ia memegang tangan Nabi lalu menciumnya. Lalu Nabi pun berkata kepadanya, ketahuilah pada dirimu ada dua perilaku yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ashaj bertanya, apakah itu sudah dijadikan sifat bawaanku atau diciptakan bersamaan denganku? Nabi menjawab, tidak, bahkan itu sifat bawaan yang Allah adakan pada dirimu. Maka Ashaj pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku, memberikan kepadaku sifat bawaan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini hadisnya ya ikhwah, mirip dengan hadis sebelumnya ya, masih berputar tentang Ashaj Abdul Qais, namanya Mundir nama aslinya. Jadi di sini dalam hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi berkata kepada Ashaj Abdul Qais, pada dirimu ada dua perilaku, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu bijak dan tenang. Bijak, sekali lagi, hilm ini artinya ketika disakiti atau ketika mendapatkan perlakuan yang tidak enak, tidak bereaksi secara berlebihan, bisa menahan amarahnya ya. Ini hilm. Anah, tenang, tidak tergesa-gesa dalam menyikapi sesuatu. Ini yang hadis pertama. Sedangkan hadis kedua agak panjang, disebutkan Ashaj datang kepada Nabi dengan berjalan. Nah, ketika sudah di hadapan Nabi, langsung memegang tangan Nabi lalu menciumnya. Ashaj menciumnya. Maka Nabi pun berkata kepadanya, ketahuilah pada dirimu ada dua sifat, dua perilaku yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Di sini nggak disebutkan sifatnya apa, tapi kalau dari hadis yang sebelumnya, bijak dan tenang ya. Nah, setelah Nabi menyatakan demikian, pada dirimu ada dua perilaku yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, Ashaj pun bertanya, apakah dua sifat itu memang dijadikan sifat bawaanku oleh Allah, atau diciptakan bersama denganku, atau dari hasil usahaku? Maka Nabi menjawab, tidak, bahkan itu adalah sifat bawaan yang Allah berikan kepada. Jadi memang dari sejak lahir bawaannya tenang, bawaannya tidak bijak, tidak ngawur istilahnya. Nah, maka
setelah mendapatkan kabar dari Nabi demikian, Asyad pun memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan bagiku sifat bawaan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini makna hadisnya ya ikhwah. Hadisnya yang pertama sahih, yang kedua dhaif. Ya, karena ada perawi di sini namanya Hud bin Abdullah, dia perawi yang majhul, tidak dikenal. Kalau dalam suatu hadis ada sanad, ada perawi dalam sanadnya yang majhul, tidak dikenal, maka hadisnya lemah. Tapi maknanya tidak salah. Ya, maafnya maknanya sahih. Makanya pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, diantaranya pertama, di antara sifat yang Allah miliki yaitu mencintai. Allah mencintai sesuai dengan keagungan kebesarannya, dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa perlu disebutkan gini? Karena sebagian sekte ahli bid'ah menolak sifat cinta bagi Allah, ditakwil, ya. Ada yang ditolak mentah-mentah, ada yang dibelokkan maknanya. Kalau Ahlus Sunnah katakan, ya Allah punya sifat cinta, dan cinta Allah tidak sama dengan cinta makhluk. Ya. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua, keutamaan sifat bijak dan tenang, tidak tergesa-gesa dalam menyikapi suatu berita, suatu desas-desus dan semacamnya. Ya, ini sifat terpuji ya, terutama zaman sekarang nih. Ada berita sedikit langsung bereaksi, langsung disebarkan. Artinya dicek dulu, tafabut, tabayun dan semacamnya. Lalu faedah terakhir insyaallah, atau faedah ketiga, di antara sifat terpuji, ada yang memang bawaan sejak lahir dan ada yang diusahakan. Jadi orang punya sifat yang baik, contohnya sifat tenang di sini. Apa sih Asyad ini punya sifat tenang dan bijak ini sejak lahirnya, memang bawaannya begitu. Dan ada yang dengan diusahakan, ya. Jadi ada yang sifat bawaan begitu dan ada yang diusahakan. Lalu faedah terakhir insyaallah yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan, terutama hadis kedua, bolehnya mencium tangan orang tua yang dituakan dalam hal ilmu, dalam hal ketakwaan dan semacamnya. Contohnya di sini Asyad mencium tangan Nabi. Walaupun hadisnya lemah, tapi ada hadis sahih yang membolehkan demikian. Jadi mencium tangan orang tua, orang yang dianggap dihormati, ini diperbolehkan, bukan disunahkan. Bisa dibedakan. Dibolehkan nanti kalau kita mau cium, tapi kalau ini ada kita meyakini itu sunnah, setiap kali ketemu, ya nggak sunnah, cuman boleh saja. Makanya tidak ternukil dalam hadis-hadis sahih para sahabat ketika ketemu Nabi cium tangan, ketemu lagi cium tangan. Enggak. Yang ada kadang sahabat dari jauh datang ketemu Nabi cium tangan, tapi tidak terus menerus. Jelas apa ya? Ini faidah yang perlu kita perhatikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.